Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan berbicara tentang ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Dr. David Yonggi-Cho, yang awalnya dulu dia dikenal dengan Paul Yonggi-Cho. Nah, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan yang mengajar kepada saya tentang iman lewat buku Fourth Dimension atau dimensi keempat, yang waktu itu memang lagi tren-trennya. Dan waktu itu saya masih kuliah di IKIP Negeri Medan, dan ada satu teman dulu yang sekarang sudah menjadi dosen di Unimed, Profesor Motlan Sirait. Beliaulah yang memperkenalkan saya, membacakan saya dengan buku itu. Waktu itu dia berbahasa Inggris. Nah, kebetulan beliau ya fasih ya. Nah, waktu diperkenalkan kepada saya bahwa dalam buku itu ada sesuatu yang luar biasa, dan buku itu mengajarkan tentang dimensi keempat, ya istilahnya alam roh lah. Dan di dalam buku itu dia memperkenalkan hal-hal yang luar biasa. Nah, setelah membaca buku itu, dari situ saya mencoba jadi iman saya terbangun, dan saya coba mempraktekannya. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya membuat video tentang apa pengalaman saya dengan secara pribadi, dan saya tidak pernah ketemu dengan hambanya ini, karena di dalam berita bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan dengan beberapa hari yang lalu, maka firman Tuhan berkata begini, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 demikian, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, itulah saudara. Jadi hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, setelah dia mencoba mengajarkan kepada kita lihat bukunya bahwa kita harus bermimpi, kita harus dialah yang mengajarkan bahwa ada juga tentang rema, firman yang telah berinkubasi dalam hidup kita. Nah, banyak memang yang mengajarkan saya tentang iman, ya. Ada juga Kenneth Hagin, ya, Cassette Reid, Derek Prince, ya, banyaklah hamba Tuhan. Karena saya juga belajar seperti itu dengan melihat satu kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan, maka saya melihatnya, dan itu saya ambil menjadi bagian pelajaran bagi saya, sehingga itulah yang membuat juga saya bisa sedikit mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya masuk sekolah teologi. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita kutip dari ayat firman Tuhan ini lewat hambanya, mengenang hambanya Bapak sekarang dia namanya David Yonggi-Cho, dulu Paul Yonggi-Cho. Perubahan nama itu ya tidak usah kita ceritakan. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, nah, ada beberapa hal memang yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa
kita hendak tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima dan kita yakini. Sebab apa? Pertama, memang kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan semua jagat raya ini itu ditopang oleh satu kebenaran yang kita yakini, yaitu firman Tuhan. Maka segala dunia ini serta jagat raya angkasa ini ditopang oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan firman-Nya. Lalu yang kedua, ya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, tadi pagi setelah saya membaca firman Tuhan ini, maka saya teringat akan hambanya ini, ya, bahwa dialah yang mengajar tentang iman, ya, bagaimana dimensi keempat di alam rohani, bagaimana dia bekerja. Nah, oleh karena itu firman ini juga mengingatkan kita semua, jika ada kebenaran yang kita yakini, yang kita pegang terus, maka melangkahlah kita di dalam kebenaran itu, maka kita akan tetap bertumbuh semakin dewasa. Dan ayat ini berkata, dengan mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepada kita. Lalu bagi kita, ya, saya juga mencoba bertanya dan merenung kepada ayat firman Tuhan ini, seberapa banyak, ya, firman yang kita terima dari seorang hamba Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh. Apakah kita tetap mengenangnya? Ya. Saya juga selalu mengingat, saya usahakanlah mengingat, ya. Nah, misalnya hamba Tuhan yang pakai Tuhan yang luar biasa, Dr. Masih Burian, beberapa khotbah-khotbah, saudara harus ingat juga. Dan dikala saudara mengenang dan membaca kebenaran ini, firman Tuhan yang diberitakannya, maka saudara harus bisa mengingat dari siapa saudara belajar tentang itu. Atau paling tidak, pada awalnya saudara membuat firman Tuhan itu menjadi bagian dari hidupmu, maka siapa yang memberitakan itu? Itulah pesan yang diberikan firman Tuhan pada hari ini, yang mengatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Nah, ini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Poin kita pagi ini, mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sehingga dengan demikian firman itu akan tetap bertumbuh, berkembang, dan dikala kebenaran itu bertumbuh, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Jika saudara dimerdekakan, maka saudara bisa mencicipi kebebasan, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, karena itu Dia juga berkata, turut berduka cita atas telah dipanggilnya hambanya, tapi kita percaya, maka Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Sampai di sini video saya ini. Tuhan Yesus